Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini banyak yang beragama Islam. Kebanyakan orang-orangnya beragama Islam. Saya sendiri agama Islam. Kalau beragama Islam, ajarannya sangat baik. Kita harus berakhlak baik, yang utama itu. Islam itu sebenarnya gampang dipelajari, mudah dipahami. Yang membuat susah itu kita-kitanya, orang-orangnya yang bikin ruwet. Sebenarnya kita kalau beragama Islam tinggal melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu aja sebenarnya. Tapi yang dibikin ribet kita sendiri. Misalnya kalau di sini ya banyak yang menerangkan ustadz-ustadz, banyak yang ceramah tentang sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Tapi sedikit sekali yang membahas masalah akhlak. Sedangkan sholat aja ya, sholat itu tujuannya kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak sedikit di sini yang sering sholat, yang ibadahnya bolehlah dikatakan taat, tapi dia sering bohong, sering tidak menjaga amanat, dan sering tidak ramah kepada tetangganya. Jadi seharusnya yang sholatnya rajin, seharusnya ini ya akhlaknya pasti baik, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi banyak sekali di sini orang-orang di daerah ini nih, daerah saya banyak sekali orang-orang yang untuk apa sholat kalau akhlaknya tidak benar, kalau sering bohong. Emang iya sih kalau dipikir-pikir, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Otomatis kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, sholatnya khusyuk, pasti orangnya ramah, suka menolong, tidak sombong, tidak iri, orangnya baik. Karena dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi alangkah sayangnya ada yang orang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi dia sering bohong, sering tidak jujur. Bahkan dia kalau dia rajin ibadah agak renggang dengan tetangga yang tidak rajin ibadah. Kan itu seharusnya tidak begitu. Kalau orang yang dicegah dari perbuatan keji dan mungkar, orangnya pasti baik, pasti toleransi, pasti rendah diri, dan yang lainnya. Kalau di daerah sini ada orang yang mau ke masjid aja kalau ditanya suka agak sombong. Mungkin dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan saya, dengan kita, dengan yang nanya. Padahal kalau orang yang rajin sholat itu insya Allah akhlaknya baik, dia ramah, dia tidak sombong, dia rendah diri,
dia sering menasehati, selalu mengajak kebaikan karena dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi sayangnya di sini itu yang rajin sholat malah akhlaknya kurang baik. Kadang-kadang sama dengan orang yang tidak sholat tapi akhlaknya baik, ada juga, banyak juga. Rajin, ramah tamah, jujur, banyak yang tidak sholat juga. Jadi orang-orang di sini ini banyak yang gimana ya? Ada perbedaan yang orang rajin beribadah dengan yang tidak. Karena orang yang jarang ke masjid itu dianggapnya orang tidak baik, walaupun sebenarnya belum tentu dia tidak baik. Mungkin orang yang sering ke masjid pikir dia itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pahalanya dengan orang yang tidak ke masjid, walaupun itu cuma sangkaan aja. Kadangkala kita salah pengertian sih. Contohnya ustadz-ustadz di sini kalau dipanggil, misalnya mau tahlilan, mau ada yang mati kan 7 hari, kalau di sini itu suka tahlilan, suka berdoa. Kalau ustadznya dipanggil, dia harus dikasih uang atau dikasih amplop. Kalau nggak dikasih amplop, dia tidak akan datang. Mungkin itulah yang yang menyebabkan orang-orang jadi berpandangan negatif terhadap agama, terhadap ustadz-ustadz. Emang sih di sini kalau ustadz-ustadz kalau dipanggil tidak dikasih amplop, udah lumrah dia nggak datang besoknya, atau amplopnya kurang, uangnya kurang, itu udah biasa di sini. Jarang sih yang dia karena Allah lillahi ta'ala dia mau dipanggil tanpa dikasih apa-apa, dia malah seneng, malah sering datang karena dia tahu bahwa ibadah karena Allah lebih baik dari segalanya. Tapi sayangnya di sini tidak demikian. Kalau dipanggil tapi nggak dikasih amplop, dia jarang datang. Itu udah umum di sini. Mungkin di daerah yang lain mudah-mudahan tidak begitu. Kalau di sini ceramah-ceramah untuk ibu-ibu di masjid-masjid juga itu ada imbalannya, yaitu uang amplop. Mungkin kalau nggak dikasih amplop karena Allah lillahi ta'ala itu agak susah di sini. Jadi itu permasalahannya mungkin. Jadi ibadah itu sangat disayangkan kalau hanya uang, kalau dengan imbalan uang aja. Karena lillahi ta'alanya tidak akan didapatkan. Dalam sholat juga, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau setiap hari melakukan aktivitas, kita harus diniatkan lillahi ta'ala. Jadinya kita bisa berakhlak baik. Di sini ustadz-ustadz di sini kurang memahami bahwa ibadah itu bukan karena uang.
bukan karena amplop, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat disayangkan ustadz-ustadz itu mata pencahariannya dia mengadakan ceramah, mengadakan panggilan untuk ya kayak tahlilan setiap harinya masalah agama, sedangkan dia sangat jarang ustadz di sini yang setiap harinya pemasukan kesehariannya dari bertani atau dari guru, misalnya jadi PNS atau jadi ya dari penghasilan yang lain selain ustadz. Jadi kalau tidak dikasih amplop dia nggak bisa hidup layak. Jadi begitulah kebanyakan ustadz-ustadz di sini, bukan pengusaha, bukan guru, bukan petani, ya itu aja, hanya mengandalkan dari ceramah dan di pengajian-pengajian, misalnya tahlilan. Jadi kalau nggak dikasih amplop mungkin nggak bisa makan, ya sangat disayangkan itu ibadah seperti itu, karena ya saya terus terang itu tidak lillahi ta'ala, dia hanya mengharapkan imbalan berupa uang, amplop lah. Jadi yang dikasih uang itu kebanyakan di sini ustadz-ustadz, sedangkan yang diutamakan itu kan fakir miskin, yatim piatu, itu diabaikan. Ya gitulah salahnya di sini, sedangkan yatim piatu itu sedangkan yatim piatu itu kita harus memberinya lebih dari ustadz, atau orang miskin itu perlu diperhatikan keadaannya, kehidupannya. Seharusnya itu yang punya prioritas kita semua. Ustadz itu harus mengerti, harus tahu di mana ada anak yatim atau fakir miskin, itu harus mengerti kehidupannya supaya tidak terbengkalai. Tapi sayang ustadz di sini kerjanya cuma itu aja, ceramah, tahlilan, atau ya di bidang agama aja. Nggak pengusaha misalnya jadi ustadz, nggak. Di sini mah cuman nggak ada penghasilan lain kecuali dari ustadz itu dari ceramah, dari pengajian, atau dari yang lainnya. Karena di sini ustadznya jarang, misalnya guru, pengusaha, atau pedagang jarang jadi ustadz. Yang jadi ustadz itu cuma mengandalkan dari ustadznya aja, pekerjaannya cuma ustadz itu. Padahal itu sebenarnya bukan pekerjaan, itu ibadah. Di ustadz itu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pekerjaan. Tapi di sini suatu pekerjaannya, itulah yang disayangkan. Jadi kalau ustadz di sini jarang bergaul dengan masyarakat biasa, jarang umum, kerjaannya sehari-hari di rumah atau kalau punya pesantren jadi pesantren, jarang bergaul dengan masyarakat. Ada gap, ada jarak gitu. Kalau dengan kita itu ada jarak, dia nggak mau bergaul dengan kita, tapi dia bergaulnya dengan ustadz-ustadz yang lain, atau gimana ya, pokoknya kebanyakan di daerah saya itu ustadz-ustadznya untuk memberi penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Jarang yang ustadz di sini punya pekerjaan, pengusaha, pedagang, atau guru, jarang jadi ustadz. Ya kalau ustadz di sini cuma ustadz tok, jadi kesehariannya untuk biaya kebutuhan sehari-harinya mengandalkan dari itu, dari amplop, dari uang pemberian jamaah-jamaahnya. Jadi sangat disayangkan
Di daerah saya ini masih berkelut dengan masalah uang, bukan ibadah semata-mata karena Allah. Ustadz kalau menerangkan masalah bantuan untuk masjid atau ngasih uang untuk pembangunan masjid apa atau yang lainnya atau untuk yatim piatu, biasanya Ustadz cuman di sini ini cuman ngomong aja ya. Ya maaf ya, jarang dengar Ustadz ini nyumbang ke masjid segini jarang dengar. Ya kemungkinan masyarakat umum aja yang sering membantu, tapi Ustadznya malah cuman mengomong aja bahwa hartanya kalau digunakan untuk membangun masjid atau untuk memberi ke anak yatim atau yang lainnya nilainya bagus, itu perbuatan yang terpuji. Sedangkan dia sendiri, saya belum pernah mendengar Ustadz menyumbang ke masjid atau ke panti asuhan atau ke yang lainnya. Saya belum dengar. Jadi sangat disayangkan itu sebagai panutan sendiri tidak memberikan contoh secara prakteknya gitu, cuman teorinya aja. Karena dia sendiri mungkin membutuhkan uang, karena Ustadz di sini jarang mempunyai penghasilan dari yang lain. Sebatas itu sebagai Ustadz aja. Jadi sayangnya jadi hanya mata pencariannya sebagai Ustadz aja. Jadi bukan lillahi ta'ala menurut saya. Ya iyalah, kalau ibadah mengharapkan amplop, mengharapkan itu tidak lillahi ta'ala, mungkin tidak lillahi ta'ala. Ya sangat disayangkan. Segini aja konten dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.